Halo konco-konco desa, selamat datang di channel Bioskop Desa. Siapa nih yang gak suka film fiksi ilmiah, yang suka sama alien-alien atau makhluk aneh yang menginvasi bumi? Memang seru ya nonton film-film bergenre ini, kayaknya tingkat tinggi gitu loh. Nah, di video ini Mbak Suri bakal ajak konco desa semua untuk ikut merasakan berperang melawan alien. Baiklah, tanpa berpanjang pendek lagi langsung saja seloncurkan kaki, rasa sambat, banyakin bersyukur. Yuk check it out. Dan Forrester adalah seorang ayah yang baik dan sedang gusar karena ngurusin lamaran kerjaan, sementara di rumahnya saat itu lagi ada acara Natal. Sudah pasti riweuh. Nah, biar nggak rancu nama dan kita sebut saja Jono ya, biar gampang. Istrinya pengen banget si Jono fokus ke acara demi menyenangkan anak mereka yang bernama Muri. Saat ditelepon dari pihak perusahaan, dikabarkan bahwa Jono tidak diterima karena ada kandidat lain yang lebih oke. Padahal dia pengen banget kerja di laboratorium sesuai dengan passionnya di bidang sains. Padahal Jono udah menceritakan pengalamannya bahwa meskipun ia udah pernah berkarir di militer, tetapi ia tetap teguh untuk mengikuti passionnya bekerja di laboratorium penelitian angkatan darat. Ia pun bete banget, dia sampai nendang-nendang kotak sampah yang tidak bersalah itu. Ya mau gimana lagi ya, akhirnya dia balik ke dalam rumah dan menonton pertandingan bola di TV. Saat pertandingan bola berlangsung, tiba-tiba ada suatu ledakan aneh yang terjadi dan cahayanya begitu menyilaukan. Rombongan orang muncul dan membuat seisi stadion pada bengong. Mereka mengenakan seragam dan lengkap dengan senjata api. Pemimpinnya menjelaskan bahwa mereka datang dari 30 tahun di masa depan. Mereka sedang mengalami peperangan melawan makhluk aneh dan diambang kekalahan. Oleh karena itu, mereka datang untuk meminta bantuan. Tak berapa lama berita di TV juga udah heboh menginformasikan tentang upaya pemerintah untuk membantu menyelamatkan bumi. Saat itu, Muri lagi nangis karena panik sampai bengek. Jono menenangkannya dengan membicarakan proses pernafasan secara sains. Aduh, mumet ini bapak ya. Pokoknya kelihatanlah mereka keluarga yang bahagia dan hubungannya sangat dekat. Jono pun kembali ke rutinitasnya yaitu menjadi guru sains. Di kelas, para siswa kelihatan gak niat belajar. Mereka bilang buat apa belajar pak, pasti sia-sia juga. Besok-besok toh bumi udah musnah. Kami harus ngapain coba, kata bocah-bocah itu. Tapi Jono bilang bahwa justru mereka harus menjadi orang yang bisa berkontribusi untuk masa depan. Ada nih satu siswa yang antusias banget ikut pelajaran tapi dia maunya ngomongin gunung meletus. Wah, cuman gunung meletus doang ya. Tiba-tiba Jono mendapatkan kabar bahwa ia harus datang ke kantor perusahaan. Saat datang, ia pun langsung dicek fisik dan dipasang alat detektor di tangannya. Jono memberitahu bahwa ia hanya punya waktu 24 jam untuk bersiap-siap. Jono lalu mendatangi kantor istrinya untuk memberitahu bahwa ia akan berangkat berperang. Tentu shock lah ya, istrinya ngotot gak bolehin dia pergi. Karena orang yang berhasil kembali hanya 30%, yang lainnya gak selamat. Istrinya pun menyarankan Jono untuk menemui ayahnya yang udah lama banget gak ketemu karena hubungan mereka gak harmonis. Menurut istrinya, sang ayah bisa nih melepaskan alat detektornya. Jono langsung datang ke gudang besar milik ayahnya yang bekerja memperbaiki banyak peralatan termasuk pesawat. Mereka terlibat pembicaraan yang intens tentang permasalahan keluarga, di mana sang ayah meninggalkan Jono dan ibunya setelah pergi berperang dari Vietnam. Sang ayah bersikeras bahwa itu adalah tindakan yang terbaik yang bisa ia lakukan. Nah, karena Jono kesel sama ayahnya, akhirnya malah nggak jadi deh bongkar detektornya. Jono tetap pergi meskipun istri dan anaknya sedih. Saat berkumpul di markas, banyak sekali orang-orang yang akan ikut berperang. Ada satu orang yang resek banget ngebacot mulu. Katanya sih karena dia gugup makanya jadi ngomong terus. Ganggu bener ya pokoknya orang ini ya. Cowok itu bernama Charlie, yang kemudian menjadi sohibnya si Jono.
Charlie menunjukkan kepada Jono bahwa ada orang-orang yang sudah beberapa kali pergi berperang. Keren ya, bisa selamat dan bolak-balik ikutan perang. Kayak gampang aja gitu bagi dia, tapi orangnya ini tampak nggak ramah nih guys. Kemudian para pasukan dijelaskan tentang tugas mereka. Si musuh disebut dengan landak putih, tapi nggak ada foto atau videonya. Lah kok aneh ini? Ternyata alasannya adalah untuk menghindari adanya perasaan nggak nyaman para pasukan. Biar tetap berani, semangat, dan optimis, mendingan nggak usah deh diliatin foto atau videonya. Wah, jadi nebak-nebak ya, apakah beneran bentukannya seperti landak putih? Saat para pasukan lagi santuy di barak, tiba-tiba mereka disuruh segera bersiap-siap untuk berangkat. Karena ada serangan mendadak, mereka harus berangkat sesegera mungkin. Mereka pun berkumpul di portal. Berbagai kilatan cahaya bikin deg-degan. Mereka membawa senjata api dan harus segera siap berperang. Semua pasukan tertarik ke atas satu demi satu. Lalu mereka jatuh random ke tempat yang situasinya udah sangat mengerikan. Kerusakan di mana-mana. Ada juga api-api yang menyala dan membakar berbagai lokasi. Jono jatuh gelebak masuk ke dalam kolam renang. Ia berhasil keluar dan menyelamatkan Charlie. Ya iyalah, jagoan gitu lah ya. Nah, karena dilihat track recordnya bahwa Jono adalah seorang tentara sebelumnya, maka komandannya mempercayakan tim kepada Jono. Jono diminta untuk memimpin tim keluar dari gedung. Jono melihat suasana sekitar untuk segera mencari tim komandan yang terjebak di lab. Jono memimpin tim keluar dari gedungnya. Kondisi udah nggak karuan, berantakan, dan banyak mayat berserakan. Nah, 3 orang pengalaman ikutan perang di sini. Nah, 3 orang ini agak tengil ya, berlagak jagoan, nggak mau ikutan arahan Jono. Ngeselin. Begitu memasukin gedung lab yang kondisinya udah kacau, mereka melihat udah ada landak putih yang mati. Lalu Dorian si tentara berpengalaman itu mengambil cakarnya. Serem ini. Mereka terus mengelilingi gedung dan ternyata tim Forester udah tewas semua. Lalu komandan memerintahkan untuk mengambil ampul biru di lab 2. Jono yang cekatan pun berhasil mengambil ampul itu. Sementara anggota tim Jono yang bertugas mengawal di luar gedung melaporkan bahwa ada yang mengintai mereka. Jono pun bergegas sebelum bom dari komando pusat diledakkan. Menyusuri bangunan dengan sangat hati-hati, Jono bersama teman-temannya kaget melihat ada landak putih yang lagi ngintip-ngintip bersiap menyerang mereka. Mereka pun menembaki landak putih yang sebenarnya nggak mirip landak sama sekali itu. Tapi para landak ternyata banyak dan kuat guys. Tim Jono nggak sanggup menyerang dan pilih kabur, sayangnya ada yang tewas. Kolonel Forester mengirimkan mobil tank untuk menolong mereka. Wah, seneng tuh dapat bala bantuan. Mereka lari sekencang mungkin. Tiba-tiba ada landak putih yang menyerang mobil itu. Sial. Pesawat tempur udah menjatuhkan bom bertubi-tubi. Tim Jono harus segera menyelamatkan diri. Saat sedang lari ada 1 orang yang terjatuh dan berupaya untuk menyelamatkannya. Tapi itu justru memperburuk keadaan hingga landak putih semakin berdaya untuk menyerang. Berkat kerjasama yang baik dan pengorbanan dari anggota tim yang lain, Jono bersama teman-temannya pun selamat. Saat terbangun, Jono sudah ada di camp dengan fasilitas kesehatan. Ia menghampiri Dorian dan menceritakan bahwa ia memang ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan ikut perang karena ia mengidap kanker. Ternyata Dorian gak sinis-sinis amat guys, mereka pun akhirnya akur. Jono menemui Kolonel Forester. Wah, ternyata komandan ini adalah Muri, anak Jono yang saat ini sudah besar dan mengikuti jejak ayahnya. Lalu Forester memerintahkan misi untuk mengambil landak betina yang kuat sehingga bisa diteliti nantinya tindakan apa yang bisa membasmi landak-landak itu. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson menangkap si landak betina. Landaknya kuat banget sampai para pasukan kewalahan. Udah ditali ditarik-tarik tetap aja meronta-ronta. Kolonel Forester diserang dan hampir kena serangan landak, tapi Jono segera beraksi menolong anak kesayangannya itu. Landak betina pun berhasil dikerangkeng. Tim segera keluar dari sarang, tetapi ternyata banyak sekali landak yang mengejar. Landaknya dibawa menggunakan helikopter. Jono dan anaknya menggunakan mobil tank.
Setelah aman, saat berduaan di pantai, Kolonel Forrester mengatakan bahwa sesungguhnya Jono meninggalkan ia dan ibunya setelah kepulangannya dari perang ini. Jono dan istrinya pun bercerai. Hingga beberapa tahun kemudian, Jono mati karena kecelakaan. Oleh karena itu, Muri yang sangat sedih dan kecewa pun bertekad untuk bergabung dengan pasukan agar suatu saat nanti bisa bertemu dengan Jono. Hingga akhirnya mereka bertemu di saat ini. Nah, Jono kaget banget kan ya? Kok dia jadi sama aja nih dengan ayahnya? Lalu Jono pun seketika jadi baper. Saat berada di lab, Muri, Jono menemukan varian yang dibutuhkan untuk toksin. Bersamaan dengan itu, di luar gedung sudah banyak sekali landak putih yang menyerang. Mereka berhasil merusak pertahanan. Jono dan Muri segera menyelamatkan diri. Mereka berbekal senjata api lalu menembaki para landak. Celakanya, Muri terkena serangan landak. Jono pun berusaha mati-matian menyelamatkan anaknya yang sudah melemah. Gedung sudah luluh lantah dan terbakar, suasana semakin genting. Karena Muri udah gak kuat bergerak, mereka pun duduk dulu sambil menyatakan rasa sayang mereka yang mengharu biru. Tiba-tiba landak datang dan Muri pun terjatuh ke lautan. Saat berusaha menggapai tangan Muri, Jono terhisap kembali ke waktu asalnya. Ia pun berpisah dengan Muri. Saat tersadar, pimpinan memberitahu bahwa ternyata jamling terputus. Ya, karena alat ini masih baru dan belum sempurna, jadi ada error-errornya gitu. Mereka nggak bisa balik lagi ke masa depan. Wah, gila ini. Padahal Jono udah membawa botol toksin untuk diproduksi massal agar dapat digunakan untuk membunuh para landak yang nggak mirip landak itu tadi. Ya, terus gimana dong? Apakah usahanya sia-sia? Gimana ini dengan Muri ini? Saat kembali ke rumah, Jono tampak murung. Ia sedih melihat istri dan anaknya. Ia merasa gagal, namun istrinya menyadarkan bahwa masih ada kesempatan. Bisa jadi laporan mengenai serangan pertama para landak ke bumi yang berlokasi di Rusia itu salah tahun. Jono pun menemui Dorian dan mengatakan bahwa mereka masih punya kesempatan. Setelah bertanya pada siswa pecinta ilmu gunung berapi, mereka pun paham bahwa ternyata pasukan landak putih sudah sejak lama datang ke bumi dan berada di wilayah es, namun menunggu 1000 tahun untuk keluar agar gletser di Rusia mencair. Karena mereka gagal meyakinkan pemerintah untuk terbang ke Rusia, Jono pun meminta bantuan dari ayahnya yang memiliki pesawat. Ya, petualangan mereka pun dimulai. Pimpinan pasukan penyelamat memberikan banyak sekali toksin yang sudah dipersiapkan untuk memberantas landak. Ia pun menyampaikan rasa hormatnya dari Kolonel Forrester kepada Jono. Jono pun jadi lebih bersemangat menjalankan misi ini. Sampai di Rusia, mereka berhasil menemukan kapal landak putih. Pesawat itu tampak sepi dan hening, hingga akhirnya mereka melihat ada landak-landak yang masih seperti benih. Jono pun menyuntikkan toksin kepada landak-landak tersebut. Sementara di luar, landak-landak telah menyerang tim. Karena situasi sudah tidak kondusif, maka satu-satunya cara yang cepat dan efektif adalah dengan meledakkan kapal. Dorian pun meledakkan kapal. Jono, ayahnya, serta Charlie berhasil menyelamatkan diri. Hanya mereka bertiga yang selamat. Pertarungan belum usai, masih ada landak betina yang harus diburu. Mereka menyusun strategi. Charlie pun lebih baik diam saja daripada ngeribetin, ya kan? Dibuatlah umpan-umpan pengalih perhatian landak, lalu ditembak dari jarak jauh. Ingat kan bahwa Jono beserta ayahnya adalah tentara yang berpengalaman? Serangan tembakan bertubi-tubi tidak juga melumpuhkan landak betina, butuh upaya yang lebih besar. Tetapi dengan gagah berani, Jono berhasil menyuntikkan toksin ke landak betina tersebut. Mampus deh ini akhirnya landak ya. Landak pun keliangan dan ditendang sampai mental jauh. Jono dan ayahnya segera pulang. Istrinya dan Muri seneng banget. Apalagi ayahnya jadi bisa ketemu sama cucu. Mereka pun bahagia berkumpul kembali. Ya, ceritanya udah selesai guys. Akhirnya Jono berhasil memberantas para landak di masa ini. Kalau landak-landak di masa ini aja udah pada modar, berarti masa depan bisa aman ya. Memang meskipun tampak mustahil, kita wajib berjuang demi masa depan yang lebih baik.
Apalagi jika itu berkaitan dengan keselamatan keluarga. Karena kasih sayang keluarga adalah kebahagiaan yang sangat berharga. Seru nih nonton film aksi fiksi ilmiah kayak gini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Koncon Desa. Matur nuwun nggih.